Oke, ini konten perdana adminnya Medan Daily muncul di layar kaca. Sedap. Oke, sahabat Medan Daily, kali ini kita mau membahas atau mengulik-ngulik sedikit tentang cerita kejadian yang terjadi di Medan, di Kabupaten Deli Serdang. Kasusnya saksi yang digebukin di tahanan gitu ya kan. Sambil menangis, Sarpan menceritakan penganiayaan yang dialaminya. Warga Jalan Sidomulya, Kecamatan Seirotan, Kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang ini harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Medan akibat luka di bagian wajah dan tubuhnya. Ia mengaku disiksa oleh polisi di markas Polsek Percut Seituan selama 4 hari sejak Jumat pekan lalu. Padahal saat itu Sarpan diperiksa sebagai saksi kasus pembunuhan terhadap rekannya sesama tukang bangunan. Entah kenapa, Sarpan justru dianiaya agar mengakui sebagai pelaku pembunuhan. Kasus penyiksaan ini dalam proses penyidikan mulai terjadi, ditemukan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban penyiksaan yang merupakan saksi mata kasus pembunuhan ini dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku gitu. Jadi Sarpan ini yang awalnya saksi ya. Jadi selama ditahan, istri Sarpan berusaha untuk menjenguk ke kantor polisi, namun dihalang-halangi petugas. Sarpan ini akhirnya dilepas tanggal 6 Juli 2020 setelah warga melakukan unjuk rasa di Polsek Percut Seituan dengan tuntutan pembebasan ketua RT tersebut. Jadi ada yang baru lagi. Jadi Pak Sarpan ini ternyata pernah menjabat RT. Saat dibebaskan, Sarpan yang menjadi saksi ini dalam keadaan mukanya lebam gitu ya. Lebam seperti dipukuli gitu ya, sama ya kita nggak tahu siapa yang memukuli itu, tapi kenyataannya muka Pak Sarpan itu lebam gitu ya, seperti dipukulin padahal Pak Sarpan ini ya hanya sebagai saksi gitu kan. Jadi Pak Sarpan ini adalah buruh bangunan yang disiksa polisi. Ternyata 10 tahun jabat ketua RT itu di daerahnya gitu kan. Saksi kasus pembunuhan yang diduga mendapat penyiksaan dari anggota polisi di Polsek Percut Seituan ternyata menjabat ketua rukun tetangga di dusun Desa Seirotan, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Penyiksaan Sarpan ini masih diduga dilakukan 6 perwira polisi dan brigadir dan 6 perwira polisi dan brigadir itu diperiksa Propam Polda. Sebanyak 6 pejabat di Polsek Percut Seituan Deli Serdang diperiksa bidang Propam Polda Sumatera Utara yang merupakan perwira dan berpangkat brigadir. Mereka diperiksa atas dugaan penganiayaan terhadap salah satu saksi dalam kasus pembunuhan bernama Sarpan. Jadi setelah kasus ini viral gitu ya di media sosial, di Facebook, di YouTube, dimanapun lah, di TV juga ya. Jadi setelah beruntut panjang lebar, akhirnya yang diinginkan masyarakat juga, yang diinginkan korban mungkin ya, akhirnya Kapolsek Percut Seituan dicopot dan 8 polisi dimutasi ke Polda Sumut. Rekan, komitmen kami bahwa kalau memang anggota kita salah, kita akan proses. Kita proses sesuai ketentuan, tidak ada masalah. Kita proses. Tapi pengakuan daripada saudara Sarpan sendiri yang disampaikan ke saya langsung kemarin, saya sempat ketemu, dan yang disampaikan yang bersangkutan pada saat selesai membuat laporan, mungkin rekan-rekan media juga pada saat itu ada juga yang bersangkutan menyampaikan bahwa dia dianiaya oleh tersangka-tersangka lain yang ada di polsek tersebut yang sedang kita tangani. Mohon sama Bapak Kapolri, mohonlah bantu saya Pak, saya ini rakyat kecil Pak.
mohon kasus saya ini diselesaikan yang salah yang baik lepas ini mata kecil. Saya makan untuk keluarga Pak. Mohonlah Pak Kapolri Iban Najis, mohon rakyat ini sama Pak Kapolri tolonglah kami dibantu Pak, rakyat kecil ini. Kami orang nggak mampu Pak. Bapak Presiden Jokowi tolonglah kami. Nggak tahu ya apakah pencopotan itu setimpal dengan apa yang dialami korban gitu kan. Rasanya ya polisi gitu ya. Polisi sebagai jelas-jelas polisi itu disebut juga dia sebagai pengayom masyarakat gitu kan. Pengayom masyarakat, melayani masyarakat, pelayan masyarakat. Tapi saat kita berurusan atau ada kaitannya dengan hal-hal yang di kepolisian, kita malah lebam gitu, muka kita lebam, ditumbuk, dipukul. Ya kita nggak tahu juga siapa yang melakukan itu gitu kan. Bisa polisi, bisa orang tahanan, bisa apakah, tapi kita sudah tidak aman di dalam kantor kepolisian gitu. Jadi mudah-mudahan lah ya kasus ini jangan terjadi lagi dan ada ada evaluasi juga di kalangan kepolisian, di Kapolda Sumut tentunya Pak Martua Sormin ya kan, sebagai Kapolda Sumut yang sekarang bisa mengungkap atau memperbaiki citra polisi sekarang ya kan, yang seharusnya polisi itu mengayomi, polisi itu humanis, tidak dirasakan gitu kan, seperti yang sering di upload oleh Medan Daily. Yang sering terjadi itu ya banyak polisi satlantas melakukan pungli gitu. Itu harus dirubah, jangan seperti itu lagi gitu ya. Oke, cukup sekian, jangan lupa di share, di like, dibagikan video-video terbaru dari Medan Daily. Facebooknya juga diikuti, di like dan dibagikan. Oke, terima kasih. Oke, ini konten perdana adminnya Medan Daily muncul di layar kaca. Jadi ini konten perdananya kita bakalan banyak membuat video-video membahas tentang hal yang viral yang terjadi di Kota Medan maupun di Indonesia. Jadi tetap dukung Medan Daily terus berkembang dengan cara sebarkan video-videonya agar kita terus membuatkan video-video yang berguna di masyarakat tentunya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.